Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja kehadirat Allah Azza wa Jalla, puji kehadirat Allah yang Maha Suci, Allah Rabbul Izzati. Syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat yang tak terhitung banyaknya. Salawat ring salam semoga tetap terlimpah curah kepada Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita, memberikan keistimewaan kepada kita, memberikan keunggulan kepada kita dengan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama tentunya karena kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Tentu dalam kehidupan manusia, seseorang dinaikkan derajatnya, diangkat derajatnya, ditinggikan derajatnya oleh sebab dia memiliki keutamaan ilmunya. Maka ketika seseorang memiliki keistimewaan, memiliki ilmu, maka dia akan beda, diangkat derajatnya oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah, dan juga tentunya mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ta'alam fa innal ilma zainun li ahli. Ketika belajar kita dalam mengaji, maka sesungguhnya ilmu itu adalah sebagai penghias bagi orang yang memiliki ilmu. Maka seseorang ketika dia sebagai perhiasan, maka tentu dia akan dicari, akan diburu, menjadi intan berlian, mutiara paling indah, berlian yang paling mahal seseorang tentunya ketika dia memiliki ilmu. Maka dalam satu organisasi tertentu disebutkan, maka zaman keemasannya organisasi tertentu itu ketika ada pendirinya. Contoh organisasi yang besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis. Maka generasi-generasi terbaiknya tentunya adalah generasi-generasi pendiri yang tidak bisa diragukan lagi keilmuannya, yang tidak pernah diragukan bagaimana ketinggian ilmunya. Subhanallah. Maka tentu ketika kita hari ini menyelami, belajar, menuntut ilmu, maka sesungguhnya sedikit demi sedikit sebetulnya kita sedang menghias diri kita. Wajah yang ayu, rupa yang tampan, penampilan yang menarik, bersolek, berhias, maka itulah daya tarik seseorang. Maka ketika orang memiliki perhiasan,
dalam tubuhnya, dalam badannya, maka siapa sih yang tidak tertarik? Siapa sih yang tidak terpukau ketika dia memiliki perhiasan, ketika dia memiliki daya tarik penghias dalam tubuhnya? Maka itulah yang digambarkan Asy-Syaikh Az-Zarnusi dalam kitab Ta'limul Muta'alim, bahwa belajarlah kita, mengajilah kita, menuntut ilmu lah kita. Karena ta'alam fa innal ilma zainun li ahli. Maka sesungguhnya ilmu itu sebagai penghias, hiasan bagi pemiliknya. Maka seseorang ketika mendapatkan ilmu, memperoleh ilmu, mengamalkan ilmu, maka sesungguhnya dia sedang berhias, dia sedang memperbaiki, dan juga orang lain tertarik kepadanya. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama, bagaimana kita ketika memiliki ilmu, ketika belajar terkait tentang ilmu, dan terus berusaha menambah ilmu kita, memperdalam keilmuan kita. Karena tidak bisa dipungkiri, apa yang dia perbuat, apa yang dia ucapkan, komandonya adalah tentu dari fikiran. Fikirannya tentu dari apa yang dia baca, dari apa yang dia simak, dari apa yang dia pahami dengan keilmuan. Subhanallah. Maka ketika kita hari ini melihat seseorang, ketika dalam ucapannya banyak menyakiti hati-hati orang lain, banyak tentunya kemungkaran, kemudaratan, ya boleh jadi fikirannya dan sedang bermasalah dengan ilmu yang dia dalam. Artinya seharusnya ilmunya man ihtada ilman lam yazdan hudan wa lam yazdan illallah illa bu'dan. Ketika ilmu tersebut membimbing akhlaknya, membimbing perbuatannya, sehingga menjadi penghias, sehingga dia dapat dilihat menjadi seseorang yang berharga, bernilai karena memiliki ilmu. Tentu akan jauh orang yang berilmu. Naumul alimi afdalu min ibadatil jahil. Orang yang berilmu ketika tidurnya, saat dia tidur pun, orang yang berilmu, maka syaitan tidak akan takut kepada orang yang beribadah. Malah dia lebih takut kepada orang yang berilmu, walaupun dia dalam keadaan tidur. Subhanallah. Syaitan laknatullah alaih akan lebih takut kepada orang yang berilmu walaupun dia sedang tidur. Naumul alim, tidurnya orang yang berilmu, afdalu min ibadatil jahil, maka lebih utama daripada orang-orang yang bodoh walaupun dia sedang beribadah. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu ketika syaitan saja takut, syaitan saja lebih memilih ketakutannya kepada orang yang alim yang sedang tidur. Syaitan itu lebih memilih ketakutannya kepada orang yang alim yang memiliki ilmu daripada orang yang bodoh yang tidak memiliki ilmu. Berbahagialah ketika kita hari ini mendapatkan kesempatan, mendapatkan anugerah untuk bisa menuntut ilmu dan belajar ilmu dan bahkan mengamalkan ilmu. Tidak setiap kita ketika Allah berikan petunjuk, ketika Allah berikan bimbingan, yufaqihu fiddin, orang-orang yang paham terhadap agama, orang-orang yang mengerti tentang ilmu agama. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah yang merupakan keunggulan, keistimewaan, keutamaan orang-orang yang berilmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan juga di hadapan manusia. Ayat Qur'annya begitu banyak.
menjelaskan terkait tentang keutamaan ilmu. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ya, tanyakan kepada ahli zikir, tanyakan kepada orang yang mengerti. Allah perintahkan. Subhanallah. Maka orang-orang yang memiliki ilmu, inilah tentunya pewaris para nabi, pewaris para rasul. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang berilmu yang pertama tadi sebagai penghias ilmunya, sebagai keindahan. Ilmunya adalah keindahan bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu, belajar menuntut ilmu, dan dia mengamalkan ilmu. Ilmunya akan menghiasi. Yang kedua, tentu ketika kita di hadapan Allah, Allah tinggikan adalah dengan ilmu dan amal. Allah akan melihat seseorang itu bukan soal parasnya, bukan soal wajahnya, bukan soal ketampanannya, bukan juga dengan soal harta, pangkat dan jabatannya, atau kepemimpinannya. Dia menjadi pemimpin yang berkuasa. Namun Allah akan lihat bagaimana dia bisa menjalankan ajaran-ajaran agama dalam kehidupannya dengan ilmu. Maka anjurannya adalah ketika kita memiliki ilmu, seperti kita sedang berenang di lautan. Seperti kita sedang berenang di lautan. Lautan memiliki luas yang begitu lebar, ombak yang begitu kuat, bahkan juga kedalaman lautan bisa dibayangkan. Maka ketika orang berilmu memiliki keistimewaannya, bagai dia sedang berenang di lautan, terus menyelami samudra ilmu, terus menyelami dasar-dasarnya ilmu, sehingga ketika dia raih satu ilmu, maka akan terlihat kehausan, kekurangan. Ketika dia menyelami ilmu-ilmu, maka dia akan merasakan begitu banyak ketidaktahuannya, kebodohan terhadap dirinya sendiri. Subhanallah. Bersama rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kita tentu mendalami lautan, mendalami sagaranya ilmu, ataupun bagaimana dalamnya keilmuan. Sehingga ketika kita memiliki keilmuan, akan terus merasa kurang, akan terus merasa haus. Itulah salah satu keistimewaan ilmu yang ketika kita gali, ketika kita dalami, maka akan terus membawa kita dalam kekurangan, dalam memahaminya, dan tentunya menjadi orang-orang yang lebih senang untuk merendah daripada mengagulkan ilmu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang yang berilmu, yang pertama menjadi penghias, ilmunya menjadi penghias, dia ahli di bidang, menjadi penghias keahliannya. Yang kedua, orang yang berilmu terus merasakan bagaimana manisnya menyelami lautan yang diumpamakan menyelami terus dasar-dasarnya. Keistimewaan-keistimewaan orang-orang yang berilmu
banyak Allah gambarkan dalam Quran. Dan juga salafus soleh, para nabi dan rasul juga menggambarkan. Kita lihat bagaimana contoh Nabi Adam alaihissalam, malaikat dan Nabi Adam. Allah tinggikan derajatnya Nabi Adam. Nabi Adam sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, yang aradul basyariyah, sifat kemanusiaan. Walaupun dia nabi, walaupun dia rasul, namun Allah ternyata tinggikan Nabi Adam sebagai manusia melebihi daripada malaikat. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika Nabi Adam memberikan penjelasan, menjelaskan, menunjukkan, belajar, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mengajarkan kepada para malaikat. Malaikat tidak tahu, makhluk-makhluk Allah yang ada di dunia, sehingga diajarkan wa 'allama Adam asma. Nabi Adam yang mengajarkan nama-nama. Kalau kita tanya, orang yang mengajarkan apakah dia orang yang bodoh? Tentu tidak. Orang yang mengajar posisinya adalah orang yang sudah tahu duluan. Subhanallah. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, samudra mutiara ilmu tentunya menjadi motivasi buat kita, bahwa semangat kita dalam menuntut ilmu, semangat kita dalam terus belajar ilmu yang menghantarkan kita menjadi faqih fidin, memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berhenti menuntut ilmu, jangan pernah patah semangat dalam menuntut ilmu, jangan pernah puas dengan ilmu yang kita pelajari, dan jangan pernah bosan dengan rintangan, halangan sekalipun, maka terus melangkah untuk kita terus belajar. Karena kewajiban menuntut ilmu dari mulai buayan sampai dengan liang lahat. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan tentu kesempatan ini mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.